Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hari ini kita akan membahas tentang kewajiban seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhi sifat kibar, hasad dan ghibah. Ini sebagaimana termaktub dalam kitab Kifayatul Awam halaman 78. Wal hasadu tamanni zawali ni'matil ghairi sawa'un kana tamanni an ta'tiya lahu ay lil hasidi aula. Jadi yang dikatakan dengan hasad, kalau bahasa kita itu dengki. Apa sih dengki itu? Jadi yang dikatakan dengan dengki, dengan hasad adalah bercita-cita untuk menghilangkan nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Ketika seseorang mendapat nikmat, kita menjadi susah. Sehingga kita bercita-cita ingin menghilangkan nikmat orang lain. Ini beda. Dengan bercita-cita, dirinya pun ingin mendapatkan nikmat seperti itu. Kalau dirinya ingin bercita-cita mendapatkan nikmat seperti yang didapatkan orang lain, itu bukan hasad namanya. Hasad adalah bercita-cita untuk menghilangkan nikmat orang lain. Sawa'un kana tamani an ta'tiya lahu ay lil hasidi aula. Apakah nikmat itu berpindah kepada dirinya ataupun tidak? Asal masalahnya adalah dia bercita-cita ingin menghilangkan nikmat orang lain. Itu sudah hasad, sudah dengki. Penyakit hati yang ada pada diri kita yang namanya hasad, yang namanya dengki, itu mestinya kita hilangkan. Karena membuat orang lain hilang nikmat yang telah didapatkan adalah sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, ini aneh. Ketika seseorang ingin menghilangkan nikmat orang lain, untuk dirinya pun tidak didapatkan. Bukan berpindah nikmat orang lain kepada dirinya. Tetapi dia hilangkan nikmat orang lain. Itu sangat bahaya. Maka, dikatakan di sini adalah kewajiban bagi kita untuk menjauhi sifat daripada sifat hasad tersebut, dengki. Wal kibaru batarul haqqi wa ghamsul khalqi wa ma'na bataril haqqi radduhu ala qailihi wa ma'na ghamsil khalqi istihza'u bihim. Kemudian kibar, takabur, sifat keakuan aku, akulah segala-galanya, aku ini, aku itu. Kibar adalah batarul haqqi, memutuskan kebenaran. Ketika seseorang mengatakan suatu kebenaran, kita tidak menerimanya. Kemudian wa ghamzul khalqi, mengolok-oloknya. Bukan saja tidak menerima kebenaran yang disampaikan oleh orang lain, tetapi kita mengolok-oloknya. Kita menganggap apa yang disampaikan oleh orang lain itu tidak cocok. Kita adalah yang cocok yang menyampaikannya. Nah, ini bahaya. Bahkan tidak akan masuk surga orang yang demikian. Orang yang ada takabur pada dirinya. Apa yang disampaikan oleh orang lain suatu kebenaran, kita tidak mau menerimanya. Kita menganggap bahwa kebenaran itu telah ada pada diri kita. Kita menganggap bahwa kebenaran yang disampaikan oleh orang lain, kita yang lebih layak untuk menyampaikannya. Nah, ini parah, sangat parah ini. Takabur ini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan, Allah berkehendak kepada siapapun yang Ia kehendaki, memberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang Ia kehendaki. Jadi kenapa kita harus takabur? Kenapa kita harus menganggap bahwa kitalah segala-galanya? Ini dua sifat. Yang pertama hasad, dengki. Yang kedua takabur, yang mesti kita jauhkan pada diri kita.
Kemudian yang ketiga adu namimah. Wa yajibu aidan ayatraka namimata wa hiya sa'yu bainan nasi ala wajhil ifsadi li'annahu warada la yadkhulul jannata qatatun. Kemudian sifat buruk yang wajib kita hilangkan pada diri kita, yang wajib kita jauhi adalah seseorang itu wajib meninggalkan namimah. Apa itu namimah? Namimah adalah suatu usaha di antara manusia untuk di atas jalan menghilangkan, merusak. Ala wajhil ifsadi. Itu namimah. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin dengan mengatakan ini, mengatakan itu, membawa berita ini, membawa berita itu untuk menghancurkan, menghilangkan, merusak nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Na'udzubillahi min zalik. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yadkhulul jannata qatatun. Tidak akan masuk surga orang yang ada qattah. Apa itu qattah? Mengadu domba. Membawa-bawa berita sehingga terjadilah permusuhan di antara orang, di antara manusia. Ini sangat bahaya. Dalam kehidupan kita yang bermasyarakat, dalam kita berorganisasi, apabila ada 3 sifat ini pada diri kita, maka hancurlah organisasi tersebut. Apabila orang mendengar apa yang disampaikannya. Yang pertama hasad, dengki. Yang kedua kibar, yaitu takabur. Yang ketiga adalah namimah. Maka kita harus sangat-sangat berhati-hati. Harus membedakan hasad. Hasad itu adalah dengki. Dengki itu adalah berencana untuk menghilangkan nikmat orang lain. Kalau orang lain mendapatkan nikmat, orang lain pandai, orang lain ini, orang lain itu, kemudian kita berusaha semaksimal mungkin menggali potensi diri agar kita pun sama seperti orang lain, itu bukan hasad namanya. Karena kita tidak mengganggu nikmat orang lain. Jadi kita harus bijak. Ketika orang lain ingin menghilangkan nikmat kita, itu baru hasad. Tetapi kalau orang lain juga menggali potensi dirinya sehingga dia mendapatkan seperti yang kita dapat, itu bukan hasad. Kemudian yang kedua, takabur adalah ketika orang lain menyampaikan suatu kebenaran, kita tidak menerimanya. Kita menganggap kebenaran yang disampaikan oleh orang lain kita telah mengetahuinya. Adapun mereka tidak layak menyampaikannya, kitalah yang layak menyampaikannya. Yang ketiga adalah namimah. Namimah adalah berencana oleh kita menyampaikan sesuatu, berusaha untuk menghilangkan nikmat, menghancurkan nikmat, merusak persaudaraan yang telah dijalin oleh orang lain. Kita katakan begini sepulan, begini sepulin, begini sepulin. Tujuan kita adalah mengadu domba. Yang demikian itu kata Rasulullah, la yadkhulul jannah qatatun, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba.